Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue mau ngebandingin nih. Dua-duanya sama-sama mobil SUV apa crossover. Check this out. Sebelumnya kita udah pernah review mobil ini nih, si XL7 Alpha. Begitupun dengan si Stargazer X yang Prime, kita pernah review juga. Kita sekarang mau head to head, langsung aja nih, biar lebih kelihatan value-nya yang mana yang lebih baik. Ya sebenarnya sih dua-duanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi nanti teman-teman juga sih yang nilai. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung, di Jalan Raya Bekasi, patokannya seberang Terminal Pulau Gadung. Gue dipinjemin mobil ini sama Om Adi. Nanti juga kalau mau nanya-nanya boleh langsung sama Om Adi aja ya. Sekarang kita langsung compare masalah harga. Kenapa sih harga perlu di-compare? Karena itu adalah kunci utama dari pembelian, pasti kan harganya ya. Kalau ngomongin harga, jelas sekali bahwa si XL7 Alpha ini ya udah menang lah dari harga. Ini harganya 304 juta something, si XL7 Alpha. Lalu si Stargazer X yang Prime itu harganya 336 something lah ya. Masing-masing itu baru harga OTR ya, belum dipotong cashback dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas eksterior. Ngomongin eksterior nih, kita overall dari bagian depan atas sampai ke bawah. Si XL7 Alpha ini arah desainnya lebih condong ke gagah kali ya. Yoi. Engine hoodnya muscular, terus grillnya juga dia modelnya yang dibikin black glossy begini nih dengan palang gede yang baru, logo Suzuki besar di bagian tengah. Desain lampunya juga dibikinnya konsep pipih begini nih, ada di RL dan lain-lain. Lampunya juga dia sudah LED multi reflektor. Di RL di bagian dalam sini ya, ini lampu sen dia masih bohlam juga. Lalu ke bagian bawah kelihatan fog lamp-nya, housing-nya kan gede nih ya. Ya ini mungkin salah satu bikin kelihatan jadi lebih gagah gitu, karena housing dari lampunya juga yang terutama di fog lamp ini kelihatan lebih gede, nyambung sampai ke bagian front bumper sini nih, ada permainan warna silver di bagian bawah. Nah di Stargazer X khususnya yang Prime nih, gagahnya juga sebenarnya kelihatan ya, terutama sih di bagian bawahnya ya, karena ada tambahan front bumper yang menurut gue lumayan gede tuh dibandingin Stargazer yang biasa. Yang X ini dikasih front bumper yang agak gede dengan warna yang matte, yang doff begini nih, kelihatan jadi lebih gagah sebenarnya. Dengan housing lampu juga dia dijadiin satu ya, antara lampu utama juga LED multi reflektor, sama udah putih-putihan juga lampu sen ada di situ, fog lamp juga di situ, jadi satu housing. Lalu ke bagian atasnya ada di RL yang konsepnya memanjang, sama seperti Stargazer yang biasa sih, yang bukan X ya. Tapi sebenarnya secara keseluruhan, walaupun gagahnya ada ya, tapi lebih menonjolnya di futuristiknya ya men. Yoi. Nah kalau di XL7 Alpha ini nih, dia selain auto ya lampunya, dia juga dibikin ada manual levelingnya tuh, jadi bisa diatur arah sorot ketinggiannya. Nah di Stargazer X, dia udah pakai auto high beam. Nah ada tambahan lagi nih, di Stargazer X, dia ditambahin corner sensor. Ada tuh di bagian bawahnya ya, deket di atas front bumper tuh, kelihatan tuh. Nah guys, sekarang kita ke bagian samping nih. Nih guys, di XL7 Alpha untuk desain dari bagian depan dulu deh, dengan over fender yang lumayan gede nih ya, mendukung sisi gagahnya itu tadi ya. Terus kaki-kaki juga dia velgnya dibikin blackout gitu ya, dengan ukurannya dia yang 16 in nih. Untuk pengereman juga udah lengkap ya, dia udah pakai cakram, terus ABS, ABD kayak gitu lengkap lah. Untuk pengereman udah proper pastinya. Untuk di Hyundai sebenarnya desainnya nggak kalah gagah tuh, dia ada over fender juga walaupun nggak segede di XL7 ya. Terus untuk kaki-kakinya dia pakai ring 17, jadi lebih besar 1 in dari yang punya XL7 nih. Dengan desain dari velgnya itu dia dibikin two tone polish. Pengereman juga pakai cakram, ABS, ABD, jadi udah proper juga. Spionnya kalau untuk di XL7 Alpha nih, dia udah di blackout. Terus ada lampu sennya juga, sudah elektrik pastinya, sudah auto folding juga. Nah untuk di Hyundai sama sih, udah lengkap juga teknologinya, ada lampu sen, udah elektrik juga, udah auto folding juga. Bahkan dia ada penambahan blind spot monitor. Karena udah lengkap, dia punya Hyundai Smart Sense ya. Ke bagian tengah guys. Nah, untuk di XL7 Alpha, ya ini yang mendukung konsep dari low SUV atau crossover-nya adalah pakai roof rail. Sorry ya, agak basah. Ini lagi hujan deras banget tadi ya. Semoga nggak hujan lagi nih. Ininya bagus nih, kokoh. Si roof rail-nya, terus udah dipakein talang air juga. Nah, untuk di Hyundai, roof rail-nya dia juga ada sebenarnya, tapi dia nggak pakai talang air. Itu perbedaannya tuh. Lalu ke bagian handle pintunya kan di XL7 Alpha dia chrome tuh. Terus ada akses smart entry ya, modelnya yang pencet begini nih. Nah untuk di Hyundai sama, dia modelnya di chrome juga, dan ada akses smart key, modelnya model pencet juga sama. Sebenarnya dua-duanya udah sama-sama keyless nih tuh. Dia udah nggak colok-colok gitu ya. Perbedaannya si Hyundai dia sudah pakai engine remote start. Ya pokoknya bisa ngidupin mobil dari kuncinya, bisa buka kaca juga gitu. Jadi one step ahead gitu. Perbedaannya itu. Tapi emang selisih harga kan jauh ya. Wajar aja sih sebenarnya. Nah, ada perbedaan lagi nih di kaki-kaki bagian belakang. Untuk XL7 Alpha, dia pengeremannya masih pakai tromol.
Di Hyundai Stargazer X itu dia udah pakai cakram, jadi udah double disc. Sekarang kita ke bagian belakang, guys. Nah guys, ngomongin desain di bagian belakang nih, desainnya untuk si XL7 Alpha ini dia roof spoilernya model begini nih, ada silverannya ya. Kayak samping bagian depan sama bagian bawah tuh, tetap ada silverannya, ada high mount stop lamp juga, ada washer, kacanya sudah pakai defogger. Terus modelnya ini LED bar ya, lu udah tahu pasti lampu-lampuan belakangnya. Nah ini dia ininya di blackoutnya dihitemin dengan list chrome kecil aja gitu. Logo Suzuki, terus ada emblem XL7 Alpha, terus itu hybrid juga, ada kameranya 2, ada sensor parkirnya itu ada 2 titik, ada mata kucing sama ada ground bumper di bagian belakang ya. Nah untuk di Hyundai Stargazer X sama sih, dia udah pakai spoiler juga, ada washer, ada high mount stop lamp, cuman memang kacanya belum pakai defogger tuh si Stargazer X. Nah untuk lampunya sama-sama pakai LED bar nih, tapi memang lebih kesannya ke arah futuristik. Dia memanjang gitu ya dari kiri ke kanan terus, tidak terpisah oleh merek. Lalu ke bagian bawah kameranya dia ada cuma 1, tapi corner sensornya ada 4 titik. Jadi lebih banyak corner sensor. Terus ke bagian bawah juga tetap dikasih ground bumper gitu ya. Dia silvernya dibikin matte. Nah guys, sekarang kita bahas mesinnya. Nah guys, untuk kap mesinnya nih di bagian atas ini udah rapi ya, udah dicat, terus ada peredamnya juga. Di Stargazer X pun sama, sudah dicat dan sudah ada peredamnya juga. Nah kalau di bagian mesin, sebenarnya dua-duanya sama ya men. Dia pakai 1500 cc. Bedanya di output mesinnya nih, XL7 Alpha di outputnya itu dia 104 PS, 138 Nm. Kalau si Stargazer X dia lebih besar nih, outputnya dia di 115 PS, 143,8 Nm, kurang lebih segitulah. Jadi secara output mesin memang si Stargazer X sedikit lebih besar. Walaupun sebenarnya si XL7 Alpha ini secara output ya, bukan yang kurang ya, tapi masih dalam kategori cukup sebenarnya. Dan lebih lagi ya, ini ditambahin teknologi hybrid. Si Stargazer X mah belum ya men? Belum. Oke guys, mesin udah ya. Sekarang kita bahas interiornya. Tapi sebelum ke interior, mendingan gue tanya langsung aja sama Om Adi. Tadi kan kita ngomongin harga, promo, dan lain-lain. Value-nya gede banget. Masa sih? Yuk kita tanya. Nah guys, sekarang waktunya promo nih. Kita langsung tanya aja sama Om Adi ya Om. Oke Om. Wih, alhamdulillah Om baik. Genggaman tangannya tuh, gitu. Ini biasanya kalau yang kayak begini-begini ngasih promonya jelas, pasti, tegas. Emang promonya gimana nih mobil nih? Sudah pasti dong Om. Apa tuh? Kita ini di pusat Om. Hah? Semuanya pelayanan, diskon. Wah, ngomongin diskon terbaik, dia. Om. Emang diskonnya berapa? Untuk masalah diskon Om, kita ini di pusat Om. Hah? Udah paling the best lah. Udah paling gede? Udah paling gede. Dipastikan? Dipastikan. Iya sih ya, karena ini pusatnya Suzuki di Indonesia nih, ATPM di Pulau Gadung nih, SBT. Karena bukan cuma itu ya, unit juga paling lengkap ya? Unit udah paling ready lah. Paling ready lah ya, karena emang lengkap banget. Ya. Tapi emang DP-nya berapa nih? Jangan kasih yang biasa-biasa ya, kita udah hujan-hujanan nih Om. Oke, di sini nih. siap. Kasih yang the best Om. Paling the best mulai dari 5 juta. DP 5 juta. Ini bisa 5 juta? Bisa. Ini tipe tertinggi kan? Tipe tertinggi Om. XL7 Alpha. XL7 Alpha. Angsurannya berapaan tuh biasanya? Angsuran mulai dari 3 juta. Angsuran bisa mulai dari 3 juta. Iya. Wow. Pokoknya teman-teman kalau punya hitungan sendiri juga boleh ya? Boleh. Ngadu hitungan bisa kan? Bisa Om. Fight lah. Baik. Jadi udah dapat hitungan dari mana-mana, masih belum yakin, pengen dapat second opinion, ngerasa belum dapat yang terbaik, diadu aja nih sama hitungannya Om Adi nih. Dia dari pusat katanya punya promo dan segalanya serba the best dibandingin yang lain gitu ya. Oh. Ya nanti dicoba aja lah. Coba aja langsung japri aja Om. Oh, langsung japri aja. Japri aja. Kalau bunga main berapa sih Om bunga biasanya? Bunga mulai dari 0% Om. Bisa mulai dari 0%. Bisa mulai dari 0%. Tenor Sampai 8 tahun Om. maksimal bisa sampai 8 tahun. Maksimal sampai 8 tahun. Wow, panjang gitu ya. Panjang Om. Boleh. Nah terus kalau orang kredit kan pasti nggak terlepas dari ngebahas masalah data-datanya dia nih Om. Ya. Data gimana tuh? Data bisa dibantu Om. Bisa dibantu? Bisa dibantu. Jadi kalau ada yang miring-miring dikit mah bisa dilibas lah ya? Bisa diatur itu. Bisa diatur? Bisa diatur. Yang penting teman-teman cerita dari awal. Tuh. Kalau memang datanya ada masalah ya. Yeah. Biar dibicarakan, dicari solusinya sama Om Adi. Jangan di tengah jalan baru ngomong. Kita terbuka dari awal aja. Terbuka aja. Kita semua suka yang terbuka-terbuka ya Om. Betul Om. Maksudnya secara informasi ya. Secara informasi. Informasi yang terbuka jadi tutup-tutupin. Jadi Om Adi bisa ngasih solusi andai ada permasalahan gitu ya Om. Betul Om. Kalau ada yang mau pakai syariah juga boleh kan ya? Boleh Om. Jadi nggak harus konvensional Nggak ya? harus konvensional, syariah bisa. Jadi dulu kan apa-apa kayaknya harus yang konvensional. Kalau Ya. syariah dibatasin ini dan itu. Sekarang nggak ya? Enggak. Sekarang Bebas? bebas. Pilihannya Syariah apa bisa. aja? Iya. Oke. Terus ada lagi nih, kalau orang mau beli mobil biasanya harus nyobain dulu mobilnya, harus test drive. Betul. Dia harus ke sini. Untuk test drive kita bisa ke lokasi customer. Oh jadi dia nggak harus ke sini, ke Pulau Gadung, nggak usah? Harus.
tinggal japri aja. Tapi kalau mau kesini juga boleh kan? Boleh, boleh. Karena di sini tempat test drive-nya enak banget guys. Tempatnya luas ya Om. Paling luas. Om. Pilihan mobil test drive-nya juga banyak. Jadi teman-teman di sini juga lebih enjoy kayaknya. Tapi kalau teman-teman malas kesini, Om Adi yang ke sana. Bisa. Janjian aja. Janjian aja. Om. Bisa di rumah. Bisa di tempat kerja. Tempat kerja juga boleh. Pokoknya seenaknya teman-teman aja ya. Ya, betul. Jadi tinggal janjian aja, timingnya mau diatur kapan, nanti Om Adi datang ke sana. Pokoknya di pusat ini udah pelayanan terbaik lah. Wih, terbaik guys. Betul sekali. Ini saking ininya sampai basah nih. Sampai Kan biasanya kalau udah sampai basah gitu maksimal ya Om. maksimal. Om. Apa aja deh main maksimal aja. Terus gini Om, kalau ada kasus gini nih, seumpama ada teman-teman yang udah punya mobil sebelumnya. Betul. Terus kan mau dijual dulu nih, karena kalau punya mobil 2 mungkin pajaknya mahal dan lain-lain. Bisa bantu nggak tukar tambah, trade in? Untuk trade in di sini lebih enak loh. Gimana tuh, kenapa emang? Untuk trade in ada tambahan lagi. Di luar diskon. Ada tambahan 4 juta. Cashback 4 juta. Oh, jadi kalau gua coba punya mobil lama nih, Betul. gua dijual di sini trade in, Ya. resmi. Resmi. Gua dapat tambahan subsidi itu. Dapat tambahan Om. Tapi untuk pembelian R3 sama XL7 ya? Oh, untuk pembelian mobil ini, kalau lu punya mobil sebelumnya harus Suzuki nggak? Nggak harus. Semua brand. Oh, semua brand. Lu mau ganti ke XL7 atau ke R3, mobil lama lu selain tadi diskon dapat gede, Betul. terbaik, lu juga ditambahin lagi tuh. Dapat tambahan ya Om ya? Iya, dapat tambahan. Makin gede aja dong. Dapat cashback. Lebih gede lah Om. Lebih gede. Pusatnya, Om. Dan yang paling penting adalah trade-in-nya itu resmi di kantor ya Om. Betul. Jadi bukan di pinggir jalan atau online yang sorry to say kadang-kadang nih ada oknum-oknum yang ya main-main lah ya. Ya. Nah itu bahaya tuh. Mendingan yang resmi-resmi aja di sini dan ditambahin lagi tuh cashback-nya. Ya, Lumayan ya buat subsidi. lumayan Om. Oke, terus masalah servis nih Om. Katanya kan pelayanan terbaik. Ya, Boleh kalau servis si mobilnya dulu deh. Kayak warranty, garansi dan lain-lainnya gimana tuh? untuk garansi. Untuk servis 50.000 km sampai 4 tahun. Gratis. Gratis Om. Servis, Servis. terus Oli, mas spare part. spare part sama jasa. Om, kasih alasan kenapa teman-teman harus beli Suzuki di Om Adi. Nanti saya kasih tambahan bonus Om. Di luar diskon-diskon Di luar yang diskon-diskon, tadi. Om. Di luar promo yang tadi. Betul Om. Dapat apa? Logam mulia Om. Logam mulia, cuma-cuma ya Om. Cuma-cuma Om. Tuh, buruan, nunggu apa lagi nih? Ini udah basah banget soalnya. Oke guys, buat teman-teman yang minat langsung kontak Om Adi. Oh, ada IG-nya nggak? IG nanti ada di bawahnya. Di bawah. Ya. Nanti boleh kunjungin, mau lihat katalog digitalnya, tapi lebih enak langsung telepon atau WA aja ya guys. Betul. Ini udah perlu main res, kita mau naduh dulu. Ditunggu telepon sama WA-nya Om. Oke, siap. Terima kasih banyak Terima kasih, Om. guys. Kita naduh dulu, terus lanjut lagi. Yuk. Nah guys, kita udah di interior nih. Gimana tadi promo dari Om Adi? Walaupun ke cegat sama hujan ya, makanya gue sekarang pilih di dalam aja biar yang hujan-hujanan kameramen gue. Oke nih, sekarang kita ngomongin dashboard dulu nih. Secara keseluruhan sebenarnya kalau ngomongin desain ya pasti berbeda ya. Jadi ya, dan itu pasti punya peminatnya masing-masing ya. Gua nggak bisa ngejudge kalau desain. Cuman memang yang kelihatan sama mata, yang paling eye catchy ketika masuk ke mobil ini dan ke mobil itu di XL7 Alpha, yang kelihatan nih dark charcoal-nya nih, aksen dark charcoal nih. Dari kiri ke kanan nyambung bahkan sampai ke bagian pintu, dan ada aksen silvernya juga ya, silver glossy gitu sampai ke bagian pintu. Nah kalau di Stargazer X yang lebih kelihatan itu justru sebenarnya aksen ambient slide-nya ya men, yang warna biru-biruan gitu. Kan yang hybrid ini ya. Kenapa dia pakai biru-biruan? Nggak tahu Bang. Nah kalau di jok perbedaannya, kalau di XL7 Alpha ini dia kombinasi bahannya antara tengah sama samping tuh. Di samping dia ada kulit-kulitan, bagian tengahnya dia model yang bahan fabric gitu ya. Tapi secara konsep sama sih, dia modelnya yang semi bucket gitu ya, ada side supportnya gitu. Nah kalau di Stargazer X dia full kulit dengan sama sih konsepnya, dia yang ada side support dan lain-lain dan muscular gitu ya, dan dia full kulit. Terus untuk setir nih guys, setirnya sebenarnya desainnya dua-duanya menurut gua sama-sama bagus sih, tergantung selera aja. Di XL7 ini yang paling menarik menurut gua adalah ini model flat bottomnya gini nih. Ini bagus menurut gua, di model 3-spoke, terus ada kulit-kulitan dengan jahitan asli gitu ya. Terus untuk pengaturannya di XL7 Alpha ini dia tilt aja ya, belum teleskopik. Nah kalau di Stargazer X desainnya agak berbeda ya, dia ada kayak kupingnya gitu tuh, terus ada kulit-kulitan juga, dan pengaturannya dia bisa tilt dan teleskopik. Nah untuk fitur di XL7 Alpha ini lengkap juga nih. Ada cruise control di bagian kanan, ada untuk pengaturan audio di sebelah kiri, terus ada Bluetooth teleponi juga. Nah di Stargazer X sama sih, dia ada steering switch juga, ada Bluetooth teleponi, pengaturan audio, ada cruise control juga, dan ada lane keeping assist. Karena memang di Stargazer X secara fitur
Sedikit lebih lengkap ya men. Yo. Dia ada yang namanya Hyundai Smart Sense. Malum lah kan harganya juga jauh ya. Harga dasarnya aja bedanya 32 juta. Belum tadi promo yang disebutin sama si Om Adi. Gue jauh. Asli jauh banget. Kalau nggak percaya, lu boleh cek langsung sama Om Adi ya. Nah, untuk speedometer, sekali lagi ini beda desain ya, tapi sebenarnya secara fungsi sama sih, kurang lebih sama. Bedanya kalau yang di XL7 Alpha ini dia masih pakai bulat-bulatan, jarum-jarum dengan MID gede di bagian tengah sekaligus sebagai indikator hybrid dan beberapa pengaturan juga bisa diatur di situ ya. Nah, kalau di Stargazer X dia udah lengkap ya, udah full TFT gitu, tapi kurang lebih secara fungsi sama dan pengaturan-pengaturannya juga langsung bisa diatur di MID di bagian speedometer itu guys. Nah, untuk audionya di XL7 Alpha ini dia sudah lengkap juga, terutama untuk konektivitas ke smartphone. Dia pakai apa namanya? Carbit Link. Yo. Nah, di Stargazer X bedanya untuk koneksi ke smartphone-nya dia pakai Apple CarPlay sama Android Auto. Itu aja sih bedanya. Tapi sama-sama bisa terkoneksi sama smartphone kita ya. Nah, untuk AC-nya di XL7 Alpha dia sudah auto climate ya dan udah digital juga pastinya. Di Stargazer X pun sama sebenarnya. Lalu ke bagian bawah ada tempat penyimpanan nih. Untuk XL7 lumayan gede, terus ada cup holder sini yang terkoneksi langsung sama AC, jadi bisa nahan minuman tetap dingin. Di Stargazer X dia sama ada tempat penyimpanan dan sekaligus sebagai wireless charging ya men di situ. Nah, untuk ini nih ada perbedaan juga dari transmisi. Sama-sama otomatis sebenarnya. Di XL7 Alpha konsepnya dia pasti pakai yang konvensional dan menurut gua ini pilihan gua sih konvensional. Kalau untuk Stargazer X dia sudah pakai IVT. Ya modelnya CVT sebenarnya, cuman dibedain nama IVT dan ada beberapa konsep baru sepertinya men ya. Yo. Pokoknya sama-sama Matic sih, bedanya konvensional dan CVT itu aja. Lalu ke bagian tengah nih guys, untuk XL7 Alpha dia parking brake-nya masih yang mechanical gini ya. Kalau di Stargazer X dia sudah elektrik dan ada auto hold-nya juga dan ada mode berkendara ya men. Yo. Nah, ini ada perbedaan lagi nih di bagian spion tengah. Spion tengahnya kalau di XL7 Alpha dia udah lengkap banget nih. Selain spion biasa, dia juga terkoneksi sama kamera di bagian belakang. Itu alasannya kenapa di belakang ada 2 kamera. Dan ada kamera juga di bagian sini nih yang bisa ngelihat ke bagian depan sebagai dashcam. Jadi lu bisa ngerekam, ketika mobil dihidupin, dia akan langsung record depan dan belakang. Lu juga bisa langsung ngelihat ke sini nih. Nah, perbedaannya lagi di Stargazer X memang dia audionya sudah dilengkapi sama speaker Bose tuh. Apa Bose lah gitu. Bose. Bosnya berarti. Gitu deh. Tapi sebenarnya di XL7 Alpha juga lengkap ya. Speakernya juga bagus, terus ada Twitternya juga. Jadi sebenarnya sama-sama lengkap sih, beda di merek ya men. Merek. Kalau merek mah di pinggir jalan. Nah, bicara fitur keselamatan di XL7 Alpha ini juga udah lengkap banget ya. Ada airbag, ada ABS ABD tadi udah dilengkapin, ada electric stability program juga. Ada apalagi ya men, hill hold control juga. Nah, di Stargazer X sebenarnya sama ya. Bedanya dia ada penambahan tuh di samping yang tadi kita sebutin ya. Dia ada airbag lebih banyak ya men. Yo. Sama ada Hyundai Smart Sense yang buat keselamatan gitu deh. Itu perbedaannya. Nah, untuk dimensi sebenarnya dua-duanya mirip-mirip karena secara ukuran, secara size ya tipis-tipis lah. Untuk ukuran orang Indonesia mah masih cukup lah, dua-duanya sama. Tapi untuk lebih jelasnya kita ke bagian belakang aja. Nih guys, ngomongin dimensi, sebenarnya di baris tengah juga dua-duanya menurut gue sama sih leganya ya. Di XL7 Alpha ini dia bisa untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt. Pengaturan juga bisa jauh banget nih slidingnya. Tuh. Dan yang lebih gue suka lagi di XL7 Alpha ini, lantainya cenderung rata. Ada gundukan sedikit banget, tapi menurut gue ini masih masuk kategori lumayan rata lah gitu. Jadi si kaki bisa lebih nyaman untuk beristirahat dengan tenang. Wah. Nah, kalau di Stargazer X dia ada pilihan tuh bedanya, bisa dibikin untuk 3 orang atau captain seat 2 orang, yaitu nanti bisa ada penambahan harga dan lain-lain lah, ini selera aja. Tapi secara dimensi sebenarnya keseluruhan ya mirip-mirip lah sebenarnya. Nah guys, gimana? Tadi udah kita bahas semuanya nih, harga, desain, fitur, dimensi dan lain-lain. Sebenarnya balik lagi, karena perbedaan harganya juga lumayan jauh ya, walaupun sama-sama di tipe tertinggi. Untuk ukuran crossover atau low SUV ya ini tergantung budget teman-teman semua. Lu bayar lebih, lu dapat lebih banyak memang. Tapi kalau menurut gua, kalau lu butuh mobil yang value for money dengan teknologi juga yang menurut gua bagus, tapi yang penting harga sih. Harga dan promo dan lain-lain, ini kayaknya lebih menang nih. Buat kau menang mending. Oke, yang mau pesan silakan langsung tanya sama Om Adi, boleh telepon, boleh WA. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Boleh juga follow akun medsos kita, ada di deskripsi. Dan yang mau endorse terutama ya, silakan. Nomor gua ada di deskripsi juga. All produk, all merek, silakan aja. Thank you for watching us.
udah agak mendung. Tetap sehat, tetap semangat, di mobil yuk.